Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 2, tema yang kedua, subtema yang pertama, pembelajarannya yang kelima. Nah, tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 2 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi ya pembelajarannya. Nah, bacalah teks percakapan berikut bersama temanmu. Nah, kata balon, perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Nah, kata perahu, dengan bantuan angin balon. Nah, jadi perahu itu dapat berlayar ya, karena ada angin yang mendorong layar dari perahu. Nah, kata balon, angin, apa itu angin? Nah, kata perahu, angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Nah, kata balon, karena di dalam perutku juga ada udara perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Nah, kata perahu, berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Nah, jadi ada yang namanya udara. Nah, udara ini mungkin tidak bisa kita lihat ya, tetapi dia ada. Contohnya seperti balon ini, ketika kita tiupkan udara ke dalam balon, maka dia dapat menggelembung. Atau contohnya seperti perahu ini, ketika udara itu bergerak, maka udara itu dapat mendorong perahu. Nah, jadi udara itu walaupun kita tidak bisa melihatnya, tetapi dia ada di sekitar kita. Dan kita pun mampu merasakan udara ya. Contohnya ketika kita meniup ya, coba ditiup tangan kamu. Nah, ada udara kan? Nah, itu yang kita sebut sebagai udara. Nah, sekarang ada pertanyaan. Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Yang pertama, apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Nah, coba tadi apa? Coba yang dibicarakan. Iya, pinter ya. Manfaat udara. Nah, itu ya. Jadi perahu kertas dengan balon itu sedang berbicara tentang manfaat udara. Nah, nanti untuk soal-soal berikutnya nanti kamu kerjakan secara mandiri ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Nah, di sini masih ada Beni dengan Kakak Tiar. Kata Beni, udara seperti air ya, Kak. Bentuk udara mengikuti wadahnya. Nah, benar ya kata Beni ya. Jadi udara itu seperti air, jadi bentuk udara itu mengikuti wadahnya. Contohnya ketika udara dimasukkan ke dalam balon, maka bentuk udara itu akan menyerupai balon. Nah, seperti ini ya. Ketika udara dimasukkan ke dalam ban sepeda, maka udara pun akan mengikuti bentuk dari ban sepeda. Jadi seperti air ya, udara itu selalu mengikuti wadahnya. Oke, sekarang kita akan membaca teks ya. Nah, ini judulnya adalah meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Nah, jadi bentuk udara itu betul ya, kata Beni tadi, bahwa bentuknya itu akan mengikuti wadahnya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Setelah mendengarkan isi teks yang dibacakan gurumu, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke dalam balon? Nah, kira-kira apa jawabannya? Iya, pintar ya. Jadi bentuk udara itu akan mengikuti bentuk balon. Nah, seperti itu. Nah, nanti soal-soal selanjutnya nanti kamu kerjakan secara mandiri ya. Oke, siap ya? Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ada Beni. Kata Beni, bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Nah, teman-teman mau tahu? Nah, jadi kata Beni, dalam setiap permainan ataupun dalam kehidupan kita, memang kita harus selalu mengikuti aturan ya. Di aturan itu harus dipatuhi. Bukan hanya dalam permainan,
tetapi di rumah juga. Di rumah, di sekolah, di masyarakat ada aturan-aturan tertentu, nah itu harus kita penuhi. Nah, di sini ada beberapa aturan di rumah Beni. Nah, contohnya aturan di rumahku, kata Beni ya. Nomor 1, bangun pagi pukul 5. Oh, jadi bangunnya kalau di keluarga Beni ya, pukul 5. Nomor 2, setelah bangun merapikan tempat tidur. Nomor 3, selalu minta izin bila bepergian. Nomor 4, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Nomor 5, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Nomor 6, setiap hari membantu pekerjaan orang tua. Nomor 7, pukul 19 belajar dengan rajin. Nomor 8, pukul 21 tidur. Nah, ini adalah aturan-aturan di rumah Beni ya. Nah, mungkin aturan di rumah kamu berbeda ya dengan aturan di rumah Beni. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memberikan tanda checklist atau tanda centang ya pada kolom yang sesuai. Nah, ini adalah beberapa kegiatan. Nah, kira-kira ini perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan menurut kamu? Nah, misalkan nomor 1 ya, kakak baca ya, menonton sampai larut malam. Nah, ini perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Iya, pintar ya, tidak boleh dilakukan. Nah, ini ya. Nah, nanti untuk yang selanjutnya ya, nanti silahkan kamu checklist secara mandiri atau beri tanda centang secara mandiri. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menulis beberapa aturan di rumahku. Nah, tadi kan ada aturan di rumah Beni. Nah, kalau di rumah kamu seperti apa? Nah, itu nanti kamu pikirkan ya. Nah, sekarang misalkan kakak memberikan contoh ya. Misalkan aturan di rumah kakak. Nah, yang pertama, setiap anak harus beribadah sesuai waktu. Kedua, berusaha membantu orang tua. Kemudian, belajar dengan tekun. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti silahkan kamu tulis beberapa aturan di rumah kamu ya. Sip ya, udah ya. Oke. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.